Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emtoy Thoibah. Saya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Tenjo Resmi, Kabupaten Sukabumi. Nah, pada video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini saya bersama Bapak Ade Yusuf, yaitu sebagai fasilitator, kemudian Bapak Irmanur Rahman sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Emtoy Thoibah adalah sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya yaitu rancangan aksi nyata. Nah, latar belakang aksi nyata ini dibuat yaitu karena peserta didik tidak menyukai aturan yang ada di sekolah. Karena selama ini jika mereka melanggar peraturan, maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung membuat mereka merasa malu dan tidak dihargai. Selanjutnya yaitu tujuan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini saya buat tujuannya yaitu ingin menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya yaitu tolak ukur. Nah, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. Yang kedua, guru dan peserta didik dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Dan yang ketiga, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan positif. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin menyampaikan diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif. Dan yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu dukungan yang dibutuhkan. Tentunya yang pertama, dukungan yang saya butuhkan dalam pembuatan aksi nyata ini adalah dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan guru dan peserta didik agar tindakan yang dirancang dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua peserta didik dalam menerapkan budaya positif di rumah. Nah, berikut ini adalah rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya di SD Negeri Tenjo Resmi bersama kepala sekolah dan juga teman sejawat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tenjo Resmi, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN Tenjo Resmi, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini 26 Agustus 2024 kita semua bisa berkumpul dalam satu ruangan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Adapun acara yang akan
Kami sebagai pimpinan SDNP Tanjung Resmi mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para tamu undangan yang telah bersedia menghadiri undangan dari salah seorang calon guru gerak yang berasal dari SDNP Tanjung yaitu Utara. Alhamdulillah, mari kita dukung semangat beliau dalam memberikan presentasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Semoga dengan adanya presentasi ini bisa memberikan ilmu kepada para pendidik kita khususnya untuk bisa menggalakkan budaya positif di lingkungan kerjanya masing-masing. Maka dari itu kami merasa bangga sekali perlu diketahui bahwa di SDNP Tanjung Resmi ada 2 orang calon guru bergerak yang berhasil lolos di angkatan 11 ini. Semoga dengan adanya 2 orang guru bergerak ini bisa mendongkrak popularitas dan perkembangan dalam pembelajaran di lingkungan sekolah ini. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama pemaparan dari Ibu Baik-Baik SDNP angkatan 11 dalam memberikan presentasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Kita lanjutkan kepada acara inti yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman kepada ibu kepala SPD mempercepat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang sudah memberikan izin dan sudah support ya, khususnya kepada saya sebagai calon penggerak kelas yang pada hari ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif ya, khususnya di lingkungan sekolah kita di SDNP Tanjung Resmi sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang yaitu saya sebagai calon guru penggerak ya. Jadi ada tugas yang harus dipenuhi dan ini adalah kegiatan salah satu kegiatan yang saya langsung lakukan. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang sudah hadir, yang sudah menghubungi undangan kemarin yang sempat dibagikan ya. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin ini menyita waktu Bapak Ibu ya, mengganggu Bapak Ibu, tapi sekiranya Bapak Ibu untuk mau berada di sini berbagi pengalaman ya dengan saya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa juga Ibu Bapak terapkan di sekolah Ibu dan Bapak masing-masing ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke materinya Bapak Ibu. Namun mungkin alangkah lebih baiknya lebih enak kalau misalkan saya berdiri ya, menyampaikan materi biar lebih leluasa. Jadi mohon izin untuk berdiri. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah dilaksanakan di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ya. Kira-kira sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu budaya positif apa ya budaya positif ini. Ini kan dari katanya saja sudah positif ya. Berarti positif itu sesuatu hal yang baik, yang bagus. Kita langsung saja, budaya positif adalah budaya atau nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat
berkembang menjadi pribadi yang kritis, terhormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada istilah budaya positif diterapkan kepada murid sekolah. Sebenarnya budaya positif yang baik itu tidak harus diterapkan kepada murid. Kita juga sebagai guru tentunya harus bisa menerapkan budaya positif tersebut. Ya, kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Selanjutnya, nah, hari ini ada beberapa konsep inti yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Terakhir ada segitiga restitusi. Dan ini sangat luar biasa sekali, ini sangat penting sekali ya untuk kita simak, untuk kita bahas. Karena ini berkaitan dengan sekolah kita. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kira-kira apa ya pembelajaran dengan paradigma baru ini? Saya juga awalnya nggak tahu ya Bapak Ibu. Apa ini pembelajaran paradigma baru? Nah, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi artinya pembelajaran yang menentukan kebutuhan murid atau kebutuhan siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kebutuhan siswa yang seperti apa? Jadi begini ya, bisa ketika kita menyampaikan materi kepada siswa, kalau di sekolah dasar ya, ketika kita menyampaikan transfer materi atau pengetahuan hanya dengan metode ceramah seperti ini, seperti yang saya lakukan kepada Bapak Ibu, itu justru siswa bukan paham, tapi malah merasa bosan. Mereka itu tidak paham. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu kebutuhan siswa ini apa. Bagaimana caranya agar siswa ini paham terhadap materi yang kita sampaikan. Salah satunya menggunakan media. Ya, media itu apa? Macam-macam. Ada media audio visual, ada media gambar, atau juga kita bisa memanfaatkan media atau lingkungan sekitar. Bisa, ini ya. Bisa kita memanfaatkan lingkungan sebagai media kita untuk melakukan pembelajaran bersama siswa. Contoh, bisa. Anak-anak coba tengok di samping kalian. Kira-kira di samping kalian ada pohon apa? Otomatis anak-anak menengok dong. Ya. Nah, yang pertama kalian lihat pohon apa? Bisa kata anak-anak ada pohon mangga, Bu. Nah, itu kan ada pohon mangga, ada pohon jambu. Saya suka begitu kalau mengajar sama anak-anak. Ya. Nah, setelah mereka mampu menyebutkan pohon, kemudian kita tanya, di pohon tersebut ada apa aja? Ada bagian-bagiannya, ada apa aja? Nah, pasti mereka akan bilang kalau di pohon tersebut itu ada daun, ada ranting, ada buah, ada bunga. Nah, dari situ mereka paham. Oh, ternyata di pohon itu ada bagian-bagiannya. Lalu setelah mereka tahu, kita lanjut ke fungsi daripada bagian-bagian pohon tersebut. Itu kalau cara kita memanfaatkan lingkungan. Lalu kalau misalkan dengan media seperti apa? Bisa kita membuat suatu video pembelajaran, ya, membuat poster. Di mana? Di aplikasi. Zaman sekarang itu kan sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang pintar, ya. Ada AI, Canva, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membuat, pastinya di setiap sekolah mempunyai layar proyektor dan fokus laptop itu sudah ada, ya, sudah difasilitasi semua sekolah sekarang sama pemerintah. Jadi kita bisa gunakan itu. Lalu bagaimana kita sebagai guru? Nah, kita sebagai guru harus kreatif, Bapak Ibu. Kita itu harus kreatif membuat media pembelajaran untuk anak. Makanya pemerintah menuntut kita guru itu harus kreatif. Salah satunya pemerintah menyediakan wadah untuk kita semua. Apa? Yaitu guru penggerak. Makanya Bapak dan Ibu, kalau nanti ada kesempatan untuk mengikuti guru penggerak, silakan untuk ikutinya karena banyak sekali manfaat. Nah, setelah melakukan pembelajaran, tentunya pembelajaran tersebut mempunyai tujuan. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah sering dengar ya, dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 katanya. Pertama
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global atau mencintai budaya yang ada di seluruh Nusantara, ya. Bergotong royong, pastinya kita membutuhkan murid yang bisa bekerja sama dengan temannya. Kemudian kreatif, murid yang mampu menciptakan sesuatu, ya. Bernalar kritis, selalu berpikiran baik, mandiri, mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Nah, itu jadi apapun pembelajarannya, apapun medianya, tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan siswa yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Next. Nah, selanjutnya membangun budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menjaga lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satunya itu. Jadi ketika kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah, salah satunya kita harus bisa memfasilitasi murid dengan sesuatu yang bagus, ya. Sekolahnya harus nyaman dulu, harus bersih dulu dan sebagainya. Itu baru akan tercipta budaya positif di sekolah. Lanjut. Nah, kita masuk ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini adalah tentang teori kontrol guru mengontrol murid. Ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Next. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Ilusi dari judulnya saja sudah ilusi. Yang namanya ilusi itu sesuatu yang tidak nyata mungkin, ya, yang ada hanya dalam bayangan kita. Kita ingin mengontrol murid. Misal, ketika murid yang melakukan sesuatu hal kesalahan, kita bilang sama murid, kamu jangan melakukan kesalahan. Itu kira-kira murid tersebut akan berhenti? Itu belum tentu. Bisa saja suatu hari nanti murid tersebut melakukan hal yang itu lagi. Karena itu merupakan hanya ilusi. Jadi kita tidak mampu untuk mengontrol siapapun termasuk murid. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Sama, itu juga belum tentu, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak begitu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain. Sekalipun itu adalah murid kita, kita tidak bisa, kamu harus gini, kamu harus nggak bisa, ya, karena itu adalah hak orang lain. Selanjutnya, nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini ada dua poin. Pertama ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan. Namun pada teori teori tadi stimulus respon, ya, sekarang pada teori kontrol itu sangat bertolak belakang. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Next. Nah, kita lihat di tabel selanjutnya. Di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama ada realitas. Ya, realitas atau kebutuhan kita sama itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Betul nggak? Betul. Tidak ada kebutuhan manusia yang sama. Mungkin yang saya butuhkan saat ini apa? Bukan. Yang ibu butuhkan apa? Tidak akan sama. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, pastinya, pasti beda. Dan ada banyak lagi, ya. Salah satunya orang lain bisa mengontrol saya, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Kita mampu mengontrol diri kita sendiri, itu hanya diri kita. Seperti itu, ya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, kalau sekarang disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran
dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud penghormatan diri sendiri dan orang lain. Jadi disiplin positif itu mampu menciptakan mengontrol diri kita, mempunyai kesadaran, tanggung jawab, dan menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri kita. Ya, jadi motivasi itu ada dua, Bapak Ibu, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nanti kita bahas lebih lanjut ya di slide selanjutnya. Nah, motivasi intrinsik itu apa? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari kesadaran diri kita tanpa ada dorongan dari orang lain. Kalau X itu kan udah dari bahasanya ada X, berarti X itu dari luar. Ekstrinsik itu berarti dorongan. Ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu ya. Dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan disiplin positif itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Selanjutnya, nah, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak. Jadi disiplin positif itu tidak harus kita terapkan di sekolah saja. Enggak. Kita di sekolah sebagai guru harus mampu menciptakan disiplin positif kepada anak didik kita. Tapi ketika kita di rumah, berarti kita harus mampu menciptakan disiplin positif sebagai orang tua kepada anak. Ya. Ketika kita di masyarakat, berarti kita juga harus mampu menciptakan disiplin positif kepada rekan sejawat, misalkan ya, atau teman dan lain sebagainya. Itu. Jadi disiplin positif itu tidak mengacu hanya pada satu tempat saja, sifatnya umum. Ya. Memang harus di setiap waktu, di setiap saat harus selalu kita terapkan. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan disiplin positif. Nah, Bu Yuli, masih semangat Bu Yuli? Pak Aris, kita lanjut ya. Pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina mendidik peserta didik secara individu ataupun berkelompok. Tadi sudah kita bahas. Jadi kalau berkelompok berarti kita di dalam suatu instansi, misalnya sekolah. Kalau secara individu berarti contohnya antara ibu dan anak. Ya, kita mendidik anak kita dengan sesuatu yang positif itu sudah menumbuhkan budaya positif. Ya, ibu sudah menerapkan. Hanya kita tidak sadar saja gitu. Apa sih istilahnya? Padahal kita sering melakukan itu, tapi kita tidak tahu istilahnya. Nah, sekarang kita tahu. Oh, jadi itu adalah penerapan disiplin terhadap anak atau peserta didik. Kemudian pendekatan secara individu kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, ketika kita ingin menerapkan disiplin positif di sekolah, kita harus mempunyai dukungan salah satunya yang sebagai pemangku kebijakan di sekolah, yaitu kepala sekolah. Jadi begini ya Bapak Ibu, ketika saya ikut seleksi calon guru penggerak angkatan 11 itu ada izin dari kepala sekolah, karena kita melakukan tes itu beberapa tahap ya, dan kalaupun memang lulus 2 tahap tersebut tanpa ada izin dari kepala sekolah itu nggak bisa, tetap aja berarti peran kepala sekolah itu adalah yang utama ketika gurunya akan melakukan suatu program di sekolah. Kemudian hari ini pun sama, saya hari ini melaksanakan kegiatan ini berdasarkan izin dari ibu kepala sekolah. Beliau sudah memberikan izin dan juga memfasilitasi tempat dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Jadi ini nanti nyambungnya dengan keyakinan kelas ya di slide selanjutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini sifatnya universal ya. Kemudian contoh nilai kebajikan itu yang terdapat di dimensi
profil pelajar Pancasila yang tadi ada berapa 6 poin ya. Ada mandiri, ada berkebinekaan global, ada beriman dan bertakwa dan lain sebagainya. Selanjutnya, next. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu tahu nggak bahwa kita ini sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan? Tahu ya? Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Yang namanya manusia hidup yang pasti punya kebutuhan. Begitu ya. Jadi kebutuhan dasar adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Gitu. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi. Next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Selanjutnya kita masuk ke poin 1, kebutuhan bertahan hidup. Nah ini sifatnya survival ya, atau yang bersifat fisiologis. Nah contohnya apa? Contohnya adalah rumah, ya, makanan. Itu adalah kebutuhan hidup yang harus kita penuhi untuk bertahan hidup. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah kebutuhan fisiologis untuk disayangi dan diterima akan hubungan dan koneksi sosial. Misal, kebutuhan ini adalah salah satu contohnya anak di sekolah mencari teman. Ya, berarti anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan di poin kasih sayang, karena mereka ingin merasa disayangi oleh temannya, disayangi oleh apa? Kalau di orang dewasa apa Pak Aris? Pasangan. Nah, jadi ketika ada orang dewasa yang belum punya pasangan, berarti kebutuhan kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi. Jadi disarankan buat Pak Aris ya untuk segera mencari pasangan. Tidak mencari teman. Iya, seperti itu. Ya, jadi tidak hanya teman, pasangan, juga teman dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kalau di dalam dunia anak, kemampuan ini misal ketika anak ingin berusaha untuk mendapatkan juara kelas, berarti anak tersebut benar-benar berusaha belajar keras karena dia berusaha ingin memenuhi kebutuhan penguasaannya, ingin menjadi juara kelas. Ketika dia juara kelas, otomatis satu, dia merasa bangga karena mempunyai pencapaian yang luar biasa. Nah, itu. Jadi ketika ada seseorang yang berusaha, misal sifatnya luas ya. Kalau misalkan berbicara di dunia luar itu penguasaan itu luas. Tapi kita berbicara di dunia pendidikan dan berpusat pada siswa. Jadi seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi. Kebebasan dalam menentukan sesuatu. Jadi itu adalah merupakan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu seperti apa? Misal berlibur, ya itu adalah kebutuhan. Jadi Bapak Ibu jangan hanya diam-diam aja, sesekali liburan lah, karena itu adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, itu kesenangan. Atau dalam artian negatif, bisa saja ketika anak, misalnya contoh anak ya, anak melakukan iseng kepada temannya, misalkan mau ngumpetin tas atau bukunya. Anak tersebut berarti sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangannya, karena ketika teman yang diumpetin bacaan bukunya mencari-cari, anak tersebut kan tertawa, ya syukurin kerjaan itu kan, berarti dia ketika dia tertawa dia sudah mempunyai kesenangan, ya walaupun itu dalam hal negatif. Jadi segala sesuatu itu ada tujuannya, seperti itu ya. Itu adalah 5 poin kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya kita masuk ke perilaku manusia. Nah, perilaku manusia, motivasi perilaku manusia nyambung sama yang tadi ya. Tadi sudah dibahas. Motivasi itu ada ekstrinsik atau eksternal, ada
intrinsik atau internal. Nah, yang pertama yang masuk ke poin motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira seperti apa sih maksudnya? Apa? Misal ini ya, seorang guru menyuruh siswanya untuk datang pagi-pagi. Misal, kamu besok datang pagi-pagi ya. Kalau kamu datang terlambat dihukum. Nah, berarti itu kan anak tersebut datang pagi-pagi kenapa? Karena takut dihukum oleh gurunya, bukan atas kesadaran dirinya. Itu salah satu contoh. Atau untuk mendapatkan imbalan. Misal gini, anak-anak besok kelas kalian harus bersih. Kalau misalkan kelasnya bersih, kasih hadiah. Nah, jadi anak tersebut melakukan bersih-bersih di kelas itu karena atas berdasarkan ingin dikasih hadiah oleh gurunya. Tetapi ketika gurunya tidak memberikan hadiah, maka anak tersebut tidak akan melakukan hal positif itu lagi. Seperti itu. Jadi motivasi ekstrinsik itu sifatnya sementara. Ya, tidak istilahnya tidak apa ini namanya. Ya, pokoknya gitu ya. Jadi ekstrinsik itu sifatnya sementara. Beda dengan motivasi intrinsik yang tumbuh dari kesadaran kita. Ya, misal ini. Kan kita sudah tahu ya, kita masuk sekolah itu jam 7 besar. Kemudian anak itu datang pagi-pagi karena anak tersebut mempunyai keyakinan bahwa saya itu harus datang jam 7 karena saya mempunyai nilai disiplin dalam diri saya, gitu kan? Saya mempunyai kesadaran bahwa saya harus datang jam 7, bukan atas dasar dorongan, bukan atas dasar hadiah, bukan atas dasar takut dihukum, tapi karena kesadaran diri. Itu beda ya, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Jadi yang lebih bagus itu ya bukan ekstrinsik tapi intrinsik ya. Karena ekstrinsik itu sifatnya sementara, tidak mutlak seperti intrinsik. Next. Nah, selanjutnya motivasi intrinsik adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Sudah barusan sudah bahas. Akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri, sadar diri, gitu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dalam istilah dunia pendidikan sekarang kita mengenal ada istilah-istilah seperti ini ya Bapak Ibu. Hukuman itu apa? Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Bisa berupa fisik ataupun psikis. Fisik misalkan psikiater, itu hukuman fisik. Kalau psikis bisa dengan cara kata-kata yang kurang baik dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu terencana disepakati. Ya, misal guru selalu memonitor murid atau tetap dibuat tidak atau murid dibuat tidak nyaman oleh gurunya. Kemudian yang terakhir itu restitusi. Nah, ini restitusi nanti juga akan kita bahas di slide terakhir ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dalam poin restitusi guru itu tidak langsung menjudge murid ini salah dan memberikan hukuman, tidak. Tapi ketika murid melakukan kesalahan itu ditanya, kamu kenapa salah, kamu kenapa melakukan ini. Itu di tahap restitusi. Ya. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kita kan di sini semuanya guru ya. Jadi kita harus tahu istilah 5 istilah dalam posisi kita sebagai guru. Yang pertama posisi penghukum, kemudian ada membuat merasa bersalah, ada posisi teman, pemantau dan juga manajer. Ya. Next, nah posisi teman. Posisi teman itu seperti apa? Posisi teman pada dasarnya guru berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, misal ketika murid melakukan kesalahan, seorang guru ketika berada di posisi teman, dia berkata, ayo bantulah, itu contohnya ya, demi bapak ya. Nah, itu adalah posisi guru sebagai teman. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, misal pemantau dari katanya saja kan memantau, berarti memantau itu mengawasi. Misal contoh kata-katanya, apa yang telah kamu lakukan? Ya, ketika guru membuat kesalahan, ketika siswa membuat kesalahan, kita tanya kepada siswa tersebut apa yang telah kamu lakukan. Itu ketika posisi guru di posisi pemantau. Selanjutnya menghukum. Nah, ini posisi guru yang yang
tidak diperbolehkan ya sekarang ya, karena udah ada undang-undangnya. Posisi penghukum ini contohnya, bisa anak-anak terlambat sekolah, anak masuk terlambat ke dalam kelas atau terlambat datang, langsung dihukum, disuruh lari di lapang 5 sampai 6 bisa. Itu sekarang nggak boleh. Kalau dulu iya ya, dulu itu masih ada seperti itu. Sekarang udah nggak boleh, karena udah ada undang-undang perlindungan anak, jadi tidak boleh melakukan itu. Selanjutnya, nah kalau di posisi membuat merasa bersalah, di sini guru biasanya lebih lembut. Misal, berapa kali bapak harus memberitahu kamu, gitu kan? Terus ibu sangat kecewa sama kamu. Nah itu adalah otomatis ketika guru bilang seperti itu, si siswa merasa, oh saya bersalah, saya sudah melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang terakhir posisi manajer. Nah ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersiapkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi yang diharuskan oleh kita ini adalah sebagai guru itu kita harus ada di posisi manajer. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu sekarang sudah ada di posisi mana? Sebagai manajer, sebagai teman, atau sebagai penghukum? Pak Aris sudah ada di posisi mana? Oh, manajer luar biasa sekali ya. Posisi manajer ini tidak mudah untuk dicapai ya. Kalau misalkan ada rekan kita yang sudah ada di posisi manajer itu sangat luar biasa. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi 5 kontrol guru ini harus benar-benar kita patuhi, harus benar-benar kita perhatikan. Mau berada di posisi mana kita sebagai guru. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu udah pernah bikin keyakinan kelas belum di sekolah? Atau di tingkat PAUD misal udah ada belum? Belum ya? Nah, kita sekarang belajar membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Jawabannya, kalau peraturan biasanya suka dilanggar. Tapi kalau keyakinan, itu kan kembali lagi ke diri kita. Keyakinan itu kesadaran diri kita. Ya, jadi sifatnya pasti akan lebih menanamkan rasa tanggung jawab, lebih bagus ya, terutama buat siswa. Kita contohkan bisa di slide selanjutnya. Nah, misal ya peraturan dan keyakinan. Ketika mengapa kita memiliki peraturan 3M? Bisa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19. Kalau di dalam peraturan kita misalkan mengikuti hal tersebut karena takut. Dulu zaman COVID, ketika kita ke jalan itu nggak pakai masker digajian, benar nggak? Benar, itu aturan. Padahal kalau kita meyakini di dalam diri kita menggunakan masker itu untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita. Jadi itu bedanya. Kenapa bukan peraturan, kenapa harus keyakinan? Salah satu contohnya lagi, misalkan menggunakan helm saat mengendarai motor. Ya, kenapa harus menggunakan helm? Kalau dilihat dari peraturan, menggunakan helm itu memang karena kita takut sama polisi, gitu ya, Pak Aris ya. Wah, mereka jalan, mau ke jalan, pakai helm bisa tidak. Biasanya istilah di kita itu seperti itu. Itu peraturan. Padahal kalau kita sadar diri, pakai helm itu untuk keselamatan kita. Misalnya ya, bisa kita jatuh kalau pakai helm, minimal kalau kita aman. Jadi seperti itu. Itu gunanya kenapa harus keyakinan bukan peraturan. Nah selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sama, gitu ya. Jadi tepat waktu antara aturan dan keyakinan, kita harus lebih bisa memilih keyakinan atau kesadaran diri kita. Karena itu akan menimbulkan budaya positif pada diri kita dan nilai-nilai positif yang ada pada diri kita atau diri siswa. Ya. Selanjutnya, nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini dibuat lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal itu umum atau menyeluruh. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan.
Selanjutnya, semua warga kelas sekolah melibatkan sangat membuat keyakinan. Next. Nah, bisa ini, ya, contoh ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masih dalam bentuk peraturan, Bapak Ibu. Kalau dalam bentuk keyakinan, kita tulis tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya luas, bukan hanya tentang buku. Ya, misal kalian harus melaksanakan piket kelas. Ketika sudah ada jadwal kemudian anak melakukan piket kelas, berarti anak sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai siswa yang sudah mempunyai aturan untuk melaksanakan piket kelas. Jadi kalau misalkan kita tulis selalu kembalikan buku ke tempat, itu hanya tentang buku saja, bukan tentang yang lain. Tapi kalau kita tulis tanggung jawab, itu mau apa sifatnya lebar. Semua hal yang positif yang ada di sekolah itu bisa masuk ke poin tanggung jawab. Kemudian contoh yang kedua, ada dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita tulis menghormati orang lain. Kalau penggunaan kata dilarang itu masih bersifat negatif. Ya, dilarang berarti anak-anak kalau dilarang. Nah, itu ketika mereka tidak melaksanakan karena takut dihukum, kembali lagi. Nah, tapi ketika di dalam diri anak ditanamkan rasa saling menghormati dengan orang lain, maka anak tersebut tidak akan melakukan hal tersebut. Itu ya, jadi itulah keyakinan kelas. Dan ada lagi contoh-contoh lain banyak ya. Misalkan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, jangan berlari kan kalau kita tahu kan itu untuk menjaga keselamatan dan keamanan ya, bukan hanya karena anak-anak melanggar aturan enggak, tapi itu untuk keselamatan mereka. Seperti itu. Jadi sifatnya universal atau menyeluruh. Kata-katanya pendek, tapi artinya luas. Itulah keyakinan kelas. Selanjutnya, nah kemarin saya sudah praktek membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, ini hasil dari kemarin ya, sudah dicatat di kelas. Nah, ini adalah dari foto yang pertama, itu adalah berdiskusi mengenai peraturan. Jadi kami sama siswa berdiskusi kira-kira peraturan apa yang akan kita buat. Kemudian setelah jadi peraturan, kami merubah peraturan menjadi sebuah keyakinan. Misal kayak tadi, ya buku harus dikembalikan ke dalam tempatnya misalnya. Berarti itu masih dalam bentuk peraturan. Ketika dibentuk dirubah menjadi suatu keyakinan, maka ditulis menjadi sebuah rasa tanggung jawab karena anak sudah mengembalikan buku kepada tempatnya. Nah, kemudian setelah selesai baru kami menempelkan keyakinan tersebut di tempat yang sudah disediakan. Dan itulah hasilnya. Itu adalah hasil anak-anak kelas 4. Mereka sudah mampu membuat keyakinan kelas. Ya, itu. Jadi ibu bapak juga boleh dipraktekkan ya di sekolahnya masing-masing. Ini untuk menciptakan budaya positif anak di sekolah. Selanjutnya, nah ini yang terakhir. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat dong. Apa ya ini ada segitiga? Ini judulnya segitiga restitusi. Gambarnya juga segitiga, poinnya juga ada 3. Apa segitiga restitusi? Pernah dengar? Bu Yuli? Bu Yuli tahu segitiga restitusi itu apa? Belum tahu. Mau tahu Bu Yuli? Oke. Disimak ya. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya. Jadi segitiga restitusi ini kalau misalkan kita artikan secara lebih simpel, suatu proses dalam menyelesaikan kasus anak, Bapak Ibu, ya, yang namanya sekolah itu biasanya apalagi tingkat sekolah dasar banyak sekali kasus-kasus anak yang nangis gara-gara diisengin temennya, nangis gara-gara dicolek-colek temennya, banyak ya berantem. Nah, jadi kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa poin-poinnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, ada validasi tindakan. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nyambung sama keyakinan kelas yang sudah tadi kita buat. Next. Nah, restitusi ini artinya memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan, ya.
Kemudian restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Selanjutnya, lihat aja ya. Nah, ini adalah contoh atau tahap menstabilkan identitas. Tahap menstabilkan identitas bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kata-katanya, bisa anak berbuat salah, kita pasti. Di tahap menstabilkan identitas, kita tanya kepada anak. Kalau kita bilang kepada anak, ketika kita akan tanya, kamu kenapa berbuat seperti itu? Saya gini bu. Lalu kita bilang, oh berbuat salah itu wajar. Nah, itu adalah tahap menstabilkan identitas. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau ibu juga pernah berada di posisi kamu misalkan. Ibu juga akan merasakan hal yang sama ketika ada di posisi kamu. Seperti itu. Itu di tahap menstabilkan identitas. Kemudian masuk di tahap lanjut validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah memahami kebutuhan dasar yang menjadi alasan murid berbuat salah. Misalnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi kita tanya ke anak ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya alasan kamu apa kamu melakukan itu. Jadi jangan asal, kalau kamu berantem udah hari di belakang. Enggak, konsepnya nggak seperti itu sekarang ya. Selanjutnya, nah menanyakan keyakinan nyambung ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas, misalkan harus jadi anak yang disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai. Tanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Gitu. Tadi kan dia sudah melakukan kesalahan. Sementara itu kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar kemarin yang sudah kita sepakati? Seperti itu ya. Jadi itu adalah 3 tahap penyelesaian kasus anak berdasarkan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ada contoh saya sudah mau ditonton nggak? Tonton sebentar ya. Ini adalah contoh saya kemarin sudah melakukan penerapan segitiga restitusi bersama siswa. Ya, kita tonton sebentar ya. Nah, Bapak Ibu, saya kemarin sudah melakukan segitiga restitusi bersama anak ya. Penerapan segitiga restitusi bersama anak. Ini kita boleh simak ya. Sebentar, kita perhatikan dulu. Silakan. Katanya bisa benar yang ini. Kalau boleh tahu kamu pesan apa? Karena yang ibu Oh gitu. Wajar kalau kamu pesan karena ibu juga pasti akan mengatakan yang sama kalau boleh berusaha. Nah, kalau saya mau kepada dia, kamu marah-marah dan maki-makian, tapi kamu ada alasannya kan kalau marah seperti itu? ya bu, saya rela supaya mengambil tapi masih tidak tertentu. Ya wajar lah kamu marah karena kamu sudah rela untuk membicarakan kembali. Tapi menurut kamu dari kamu kalau kamu sudah melakukan tindakan seperti misalnya kemudian. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Kamu sampai memaki-maki lagi, apakah sudah sesuai dengan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak bu, Lalu menurut kamu dari kelas mana yang sudah kamu langgar? Ya betul. Menurut kamu kalau memperhatikan kelas itu penting tidak menurut kamu? Nah, kalau menurut kamu penting, apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang mengaji? Nah, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, tindakan kamu sudah sangat benar sekali ya saya. Dan jadi kalau untuk depannya jika ada teman yang nakal, kamu boleh melakukan berkali-kali dengan tindakan. Untuk kali ini mungkin bisa dilihat kamu sekarang boleh belajar. Nah, Bapak Ibu, itu adalah tahapan segitiga restitusi yang sudah kemarin
kemarin saya praktekkan ya bersama siswa. Jadi ada tahap menanyakan menstabilkan identitas, ada tahap validasi tindakan yang salah, dan juga ada tahap menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah mungkin terakhir ya sebelum ditutup ada tanggapan dulu mungkin dari salah satu teman rekan saya, Pak Aris mungkin atau Bu Yuli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Unto yang sudah memberikan pencerahan kepada kami selaku guru dengan materi tadi budaya positif dan disiplin positif itu sangat berarti untuk kami sebagai guru di sekolah dasar terutama. Untuk mendisiplinkan siswa, bagaimana caranya mendisiplinkan siswa dan juga bagaimana caranya menegur siswa yang melakukan kesalahan. Seperti tadi ada contohnya yaitu dengan segitiga restitusi ya. Nah, karena kebanyakan yang mungkin terutama di sekolah-sekolah yang pelosok itu belum terlalu paham mengenai segitiga restitusi. Kebanyakan dalam mendisiplinkan siswa itu mengedepankan kayak yang tadi dijelaskan, ada hukuman, ada membuat rasa bersalah seperti itu. Dan ternyata ada cara yang lebih baik daripada itu. Materinya sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Aris. Beliau ini adalah salah satu guru jadi di Cikuda ya Bapak Ibu. Dia yang selalu membantu saya dan support saya dalam kegiatan apapun. Terima kasih untuk tanggapannya dan tentunya harapan saya juga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat ya buat ibu dan bapak dan juga bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing ataupun di lingkungan keluarga, di masyarakat, bukan hanya sekolah, karena budaya positif itu kan sifatnya universal, umumnya bisa kita laksanakan dimanapun. Nah sebelum ditutup, saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu dan bapak yang sudah hadir. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Mari kita bersama-sama belajar berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ya sebagai salah satu tujuan untuk menciptakan karakter peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas dibuat sebagai bentuk budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Tujuannya ya agar sekolah kita, pendidikan kita sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, anak-anak dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi dan juga mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, bagaimana Bu cara membuat keyakinan kelasnya?
eh,